Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. TBK izin memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Muhammad Haikal Setia Sasmi dengan NIM C01241264. Saya dari kelompok 1 Praktikum Fisiologi. Jadi di sini saya akan menjelaskan mengenai tugas garis sistem kardiovaskular yang membahas aktivitas listrik jantung. Jadi ini mind map saya TBK yang akan ditampilkan di sebelah sini. Jadi sel otot jantung itu terdiri atas dua sel. Yang pertama itu sel kontraktil dan yang kedua itu sel otoritmik. Yang pertama kita bahas adalah sel kontraktil. Jadi sel kontraktil adalah sel otot jantung yang bertugas untuk memompa darah dan mencakup 99% sel jantung. Sel ini tidak menghasilkan potensial aksi sendiri, melainkan merespon potensial aksi dari sel otoritmik. Nah, fungsi utamanya adalah melakukan kontraksi untuk memompa darah ke seluruh tubuh. Sel kontraktil bekerja sama dengan sel otoritmik, di mana sel otoritmik ini bertindak sebagai pemicu, sementara sel kontraktil melakukan kontraksi fisik untuk menggerakkan darah dalam sistem sirkulasi. Nah, selanjutnya kita membahas sel otoritmik. Sel otoritmik adalah sel khusus pada otot jantung yang mengatur irama detak jantung. Sel ini memiliki aktivitas pacemaker yang mencetuskan dan menghantarkan potensial aksi untuk kontraksi sel kontraktil. Nah, sel ini ditemukan di nodus sinoatrial, nodus atrioventrikular, berkas His, dan serat Purkinje yang akan kita bahas lebih detail di zona konduksi jantung atau sistem konduksi jantung. Jadi sel otoritmik juga ini berperan penting dalam menghasilkan sifat otoritmisitas jantung dan memastikan fungsi jantung yang efektif dalam sirkulasi tubuh. Nah, selanjutnya kita masuk ke zona atau sistem konduksi jantung. Yang pertama ada SA node atau nodus sinoatrial. Nodus sinoatrial adalah pacemaker alami jantung yang terletak di atrium kanan dan terdiri dari sel P dan sel T. Nodus ini menghasilkan impuls listrik spontan dengan frekuensi 60-100 kali per menit. Memulai potensial aksi yang menyebabkan kontraksi atrium dan mengatur irama jantung normal. Nah, selanjutnya ada AV node atau nodus atrioventrikular. Nah, nodus atrioventrikular ini terletak di septum interatrial di dekat katup trikuspid yang berfungsi sebagai gatekeeper atau konduksi dari atrium ke ventrikel. Nodus ini memperlambat sinyal listrik dan memberikan waktu bagi atrium untuk berkontraksi penuh sebelum ventrikel berkontraksi, sehingga memastikan koordinasi yang tepat antara kontraksi atrium dan ventrikel. Selanjutnya ada berkas His. Nah, berkas His ini adalah bagian dari sistem konduksi jantung yang terletak di septum interventrikular. Nah, berkas ini meneruskan impul listrik dari nodus atrioventrikular ke ventrikel dan bercabang menjadi cabang kanan dan kiri dan berperan penting dalam mengarahkan impuls ke seluruh ventrikel untuk memastikan kontraksi yang terkoordinasi. Nah, yang terakhir ada serat Purkinje. Nah, serat Purkinje ini adalah serabut terminal halus dari sistem konduksi yang tersebar di seluruh miokardium ventrikel. Serat ini menyebarkan impuls ke seluruh otot ventrikel dan memastikan depolarisasi ventrikel terjadi secara efisien dan seragam dan dapat menghasilkan denyut intrinsik 15-40 kali per menit jika diperlukan dalam situasi darurat. Nah, berikut gambaran anatomi sistem konduksi jantung. Baik, langsung saja kita masuk kepada potensial aksi. Nah, baik, yang pertama kita membahas potensial aksi dari sel kontraktil. Jadi pada
potensial aksi sel kontraktil di otot jantung itu memiliki beberapa fase yang berbeda, yang akan saya jelaskan sebagai berikut. Nah, yang pertama itu fase istirahat. Jadi di sel kontraktil ini memiliki potensial membran istirahat sekitar minus 90 mV untuk sel-sel di ventrikel. Dan pada fase ini tidak ada pergerakan ion yang signifikan melintasi membran sel. Nah, pada fase kedua itu yaitu fase depolarisasi. Nah, ketika mencapai ambang akan terjadi depolarisasi cepat, dan ini akan membuat ion Na masuk dengan cepat ke dalam sel melalui saluran natrium, dan potensial aksi naik hingga sekitar positif 30 mV, dan proses ini berlangsung sangat cepat, sekitar 3-5 milisecond. Nah, selanjutnya ada fase plateo. Nah, setelah fase depolarisasi cepat akan terjadi fase plateo yang membuat saluran kalsium ini akan lambat terbuka dan memungkinkan Ca2+ masuk dari luar sel dan retikulum sarkoplasma. Selanjutnya bersamaan dengan itu akan terjadi keluarnya K+ dari sel. Nah, hal ini menghasilkan plateo pada grafik potensial aksi. Nah, selanjutnya adalah fase repolarisasi. Nah, setelah fase repolarisasi ini, sel akan kembali ke potensial istirahatnya, dan saluran kalsium akan menutup dan lebih banyak saluran kalium yang terbuka. K+ keluar dengan cepat dari sel dan menyebabkan repolarisasi. Nah, potensial membran akan kembali ke nilai istirahat sekitar minus 90 mV. Nah, selanjutnya kita melangkah ke potensial aksi sel otoritmik. Jadi di potensial aksi pada sel otoritmik ini terdiri dari 4 fase utama. Yang pertama itu fase 0 atau depolarisasi cepat. Nah, ini terjadi ketika potensial membran mencapai ambang sekitar minus 40 mV, dan saluran kalsium itu cepat terbuka dan menyebabkan ion kalsium masuk ke dalam sel dengan cepat. Hal ini menghasilkan fase depolarisasi yang cepat dan membalikkan potensial membran dari negatif menjadi positif. Nah, selanjutnya adalah fase 3, yaitu repolarisasi cepat. Nah, pengembalikan dari potensial membran itu memicu terbukanya saluran kalium dan menyebabkan ion kalium keluar dari sel dengan cepat. Ini menghasilkan repolarisasi dan mengembalikan potensial membran ke tingkat istirahatnya. Fase keempat itu depolarisasi lambat atau potensial pacemaker. Nah, setelah repolarisasi terjadi, influx dari natrium yang lambat dan berkelanjutan melalui saluran Vanni atau IF. Hal ini menyebabkan depolarisasi bertahap membran sel yang disebut potensial pacemaker. Nah, selanjutnya potensial aksi yang dihasilkan oleh sel-sel otoritmik ini kemudian akan menyebar ke seluruh jantung melalui gap junction, yang akan memicu kontraksi sel-sel kontraktil dan menghasilkan detak jantung yang teratur. TBK mungkin cukup sekian penjelasan dari saya. Apabila ada kurang mohon dikoreksi dan dimaafkan. Mungkin cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.